Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat pada bedah ayat bedah kata. Ini adalah panggilan batinia, ya, merupakan amanat agung yang kedua, ya. Kita tahu amanat agung yang pertama adalah Matius 28 ayat 19. Tapi kita melihat di dalam 1 Korintus ini ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lihat. Kalau kita melihat ini adalah tanggal 5 Februari kemarin di tanah Papua diperingati sebagai hari ulang tahun daripada ketika Injil masuk ke Papua. Nah, ini ada suatu semangat yang luar biasa. Dan semangat itu kita sudah tahu bahwa ada amanat agung, yaitu di Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Dan kita sudah tahu luar biasa pekabaran Injil yang terjadi di seluruh dunia. Tapi kita akan melihat satu amanat agung lagi yang kedua, yaitu bicara tentang pemberitaan Injil. Ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 yang berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ada suatu semangat yang berbeda dengan berita Injil dalam Matius pasal 28 dan ini ada dalam 1 Korintus. Kalau kita melihat ya perbandingan antara amanat agung di Matius dan panggilan batinia di 1 Korintus, kita bisa melihat bahwa itu merupakan eksternal mandat dan yang satu internal mandat. Perspektifnya adalah satu objektif, ya, sedangkan dari Korintus dikatakan tentang subjektif, experiential, sesuatu pengalaman, dan sehingga ada dorongan mengapa saya melakukannya. Statusnya mandat Matius adalah perintah, command, sedangkan untuk yang intermandat itu merupakan satu kebutuhan atau satu keharusan. Cakupannya bisa kolektif mandat itu, eksternal mandat itu diberikan, sedangkan yang satu individual, bicara tentang aku nih Paulus yang merasa harus memberitakan Injil. Konsekuensinya adalah apa? Penyertaan Tuhan, aku menyertai kamu, sedangkan yang satu merupakan tanggung jawab moral, aku celaka tidak memberitakan Injil. Fungsinya adalah konstitusi misi gereja, sedangkan yang satu adalah etika dan semangat penginjilan yang Tuhan hadirkan bagi Paulus dan bagi kita secara pribadi. Saudara yang terkasih, kita akan melihat mengapa harus, apakah ini bukan paksaan, di mana kehendak bebas kita dalam video selanjutnya.